sudah hampir betakin Pak. Nah, jadi kemarin semester depan lagi aja, tapi saya sudah bilang, saya sudah berhasil melaporkan ke lapas bahwa siap maju sidang. Ya, alhamdulillah dikebut dalam minggu-minggu akhir ini dan hari ini sudah sama sampai di sini juga. Selanjutnya silakan dituntaskan duduk, kemudian langsung di metodologi dan hasil pembahasan semuanya. Oke, silakan ini. Waktunya cukup. Para ketua yang saya hormati dosen uji Bapak Kementerian STMP, yang saya hormati dosen uji Ibu Jenderal Pendidikan dan Pak serta Direktur SSI dan saya hormati dosen pembimbing Pak Dr. Susilo STMP serta SSI Bu Melisa Manda. Di hari ini Senin tanggal 27 Juli tahun 2006 saya berjanjinya ini 2021430002 akan mempresentasikan skripsi dengan judul monitoring perubahan luas tanah orang menggunakan citra laser belakang studi kasus di Desa Limbangan Kecamatan Keraton. Terkait alat kita menggunakan laptop jenis sertifikat JHJ 13 yang saya punya itu, terus kamera software menggunakan NV53 atau GIS 1008, Microsoft Word 2021, Microsoft Excel 2021. Bahan penelitiannya paling utama yaitu data citra 8 di 7 derajat 36 menit derajat lintas selatan dan 112 derajat 50 menit 353 hektar. Ini bentuk dari batas administrasi desa dusun kerajaan, dusun Karangpanas, dusun Muara Gede, dusun Kejawan. Batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Kedung Protesterjo, sebelah timur Desa Purwokerto, Kecamatan Keraton, untuk sebelah barat Desa Raci, Kecamatan Bangil, dan sebelah selatan Desa Mendungan, Kecamatan Keraton. Sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita di lapangan, terus peralatan paling utama untuk mendukung penelitian kita, terus kegiatan pengumpulan data dan GIS Universitas Biological Survey tahun 2013, 16, 19, 2022, 2024 karena penelitian ini adalah penelitian temporal sehingga kita membandingkan perbandingan dari waktu ke waktu. Selanjutnya setelah citra itu kita download dari website GIS, kita lakukan cek biometrik terhadap posisinya apakah sudah atau belum terhadap posisi sebenarnya. Terus kita lakukan koreksi radiometrik. Selanjutnya dari hasil radiometrik kita pertajam lewat proses laser bening. Selanjutnya hasil cropping tadi sudah khusus kita di wilayah objek penelitian kita, yaitu citra dari desa tahun 2013, 2014, 2011, 2012. Jadi di tahun 2013 tanggal pertama 28/7/2013 periode DJP-nya 60, RSE 3,06, RMSE 3,97, RMSE 0,40. 2016 hasilnya sampai 2025 kita itu bisa dipakai sebagai bahan penelitian. Nah, RMSE tadi itu menghilangkan distorsi dan menyamakan. Yang ini contoh hasil proses radiometrik yang dari citra 8 tahun 2019. Proses radiometrik yang telah dilakukan ini menghilangkan unsur-unsur atmosfer atau hamburan atau faktor lain yang membuat citra itu perlu dikoreksi. Kegiatan laser bening, proses penanganan interpretasi citra dan selanjutnya dilakukan delineasi untuk data pada citra laser di lapangan. 2016 0,55 sampai dengan 0,36. Selanjutnya 1% dari 25 0,57 sampai dengan 0,38. Nilai NDWS sendiri diperoleh dengan menghitung data near infrared dengan data transmir sebagai infrared. NDWE digunakan untuk mengidentifikasi kekeringan citra 8 tahun 2019. Hasil kelas NDWI sesuai dengan daratan kering, pemukiman atau vegetasi darat. Kelas yang kedua, NDWI kurang dari sama dengan 0,33. Rata-rata
di dalam kegiatan itu kita coping, kita fokuskan hanya di lokus penelitian kita. Itu badan air 651,69 hektar. 2013 yang kebasahan sedang itu 124,08 hektar. Selanjutnya sampai 2025 yang mana badan air atau daratan sendiri 625,54 hektar, kebasahan sedang 206,9. USGS, maka uji ketelitian minimum untuk uji interpretasi citra adalah lebih dari sama dengan 85% kesalahan interpretasi yang ada. Jadi rumusnya ketelitian interpretasi sama dengan sampel benar setiap kategori dibagi jumlah sampel dikalikan 100%. Sampel benar yang sesuai dengan keadaan lapang tanah orang senilai 41 titik, untuk yang daratan 6 titik ini jumlah 47 dibagi samplingnya 54 ketemunya 87,04%, sehingga untuk tahap selanjutnya hasil tersebut sudah memenuhi syarat minimum kriteria interpretasi, sehingga bisa kita lanjutkan untuk kesimpulannya. Jadi berdasarkan proses tadi, semua orang tidak hanya dengan memanfaatkan citra selaman saja, hendaknya juga menggunakan data referensi dari permukaan air, laut, atau data pasang surut sesuai dengan lokasi penelitian. Untuk penambahannya, ini 2016 warna oranye, 2011 yang warna kuning, 2022 warna oranye agak sedikit kuning, sedikit lebih banyak lagi daripada tahun 2016 dan 2011. Setelah itu terus melangkah. Terima kasih Bapak Ibu. Terus ya, ini terima kasih presentasinya luar biasa. Kemudian ini mau ya, dia sudah mana? Tapi maksud berhenti sejenak. Alhamdulillah mau meneruskan. Baik, pada dosen penguji Pak Faruk dan Bu Indra, silakan untuk menyampaikan pertanyaan maupun arahan. Monitoring perubahan luas tanah oloran menggunakan citra SAT 8. Monitoring itu sama seperti memantau. Iya Pak, karena gini Pak, pada dasarnya prinsip ini kan bersentuhan dengan kerjaan saya. Ada proyek redis yang mana penetapan lokasinya itu tidak berdasarkan hasil penelitian, tapi asal tunjuk, sehingga pada saat terlaksananya proyek itu bidang-bidang tanah yang akan diusulkan menjadi proyek itu artinya tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya. Maka dari itu kita angkat seharusnya kajian terhadap, karena penelitian ini salah satunya kan kalau saya masuk di bab pertama sendiri, kebetulan saya juga sebagai petugas supernya di lokasi itu, kajiannya sebelum dia menjadi penetapan lokasi harusnya sudah komprehensif di Pemkab agar objek yang akan dijadikan sasaran itu sudah jelas dan pasti perolehannya. Jadi bukan tanah yang baru muncul langsung diusulkan untuk ditentukan sertifikatnya. Jadi monitoring ini, karena ini kan penelitian bersifat temporal, jadi kita historisnya tahu, oh daratan ini timbul bergeraknya tahun berapa. Terlihat jelas dari waktu ke waktu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Berdasarkan definisi tanah oloran itu kan merujuk ke Permen RI nomor 17 tahun 2016. Saya mau tanya, apakah tanah oloran itu sama seperti wetland? Nah, kalau misalnya sama seperti wetland, apakah di daerah Kecamatan Keraton itu ada wetland? Apa tidak? Terus misalnya kalau dilakukan uji interpretasi, apakah wetland itu masuk sebagai tanah oloran apa bukan? Silakan. Wetland itu dari awal masyarakat. Jadi berupa tambak. Makanya tanah oloran sendiri itu terbentuk karena dua faktor. Faktor alam dengan faktor manusia sendiri. Karena tanah timbul itu muncul itu kan karena kegiatan agresi, terutama
terus abrasi itu sendiri dipengaruhi gelombang laut ataupun kondisi apapun, misalnya di atasnya itu banyak pertambangan sehingga pada saat hujan itu menjadi sedimentasi dan itu aliran sungainya. Nah, dalam kondisi-kondisi ini mungkin nelayan budidaya dari situ memanfaatkan kondisinya. Pertamanya mungkin ditanami bakau di sekitarnya, sehingga terbentuklah pagar-pagar secara alami. Yang lama kemudian lama-lama dengan mengerasnya area itu dikelola sebagian yang memang bisa dijadikan area tambak dan area pertambangan. Jadi fokus yang dari sini itu antara yang tadi itu bahkan kan cenderung ke ekosistemnya Pak ya. Tapi kalau ini memang dia di sana difungsikan, dikelola sebagian yang memang dia bisa ditebarkan oleh masyarakat sendiri. Ibu tapi mungkin penerjemahannya yaitu pengelolaannya mungkin Pak. Karena Bapak tadi kan menyampaikan ekosistemnya untuk ini, tapi kalau di sini kan dia tanah timbulnya mungkin di kawasan masyarakat sendiri. Berarti kawasan mangrove masuk sengaja dibuat untuk pagar yang dia memang untuk membentengi dari ini, tapi ada yang memang itu dibuat karena kebutuhan dari nelayan budaya sendiri. Waktu interpretasi masuk mana? Dimasukkan ke tanah orang atau waktu uji interpretasi? Masuk tanah ini orang, Masuk tanah orang. Padahal tanah orang yang beda itu. ya sudah Pak. Jadi ini dari tabel. Nah ini kan tabel ini ada yang Nah kalau baseline kan sangat mungkin dia yang timbul, ada tanah timbul, tetapi tidak difungsikan untuk ekonomis, dia hanya menjadi satu ekosistem perairan yang airnya selalu tergenang, ada bentukan. Perbedaan di situ. Kalau bentuk timbulnya mungkin mirip, hanya yang ini lebih banyak mau disengaja. Di sana itu pasangi bau-bau. ada kasus pembunuhan itu karena buta. Makanya saya mengangkat topik ini karena setelah kejadian pembunuhan di sini itu antara Pemkab Pasuruan sama Sidoarjo sampai sekarang pun terakhir kemarin itu di 2024 kalau nggak salah itu ada proyek juga yang istilahnya itu seharusnya mengikut wilayah Pasuruan tapi itu juga Sidoarjo, jadi saling fair. Makanya kalau di kawasan tadi kita bahas juga salah satunya menjadi bahan pertimbangan dari karena time series Pak. Karena time series itu tidak semua citra itu lengkap dari sesuai dengan kebutuhan tulisan kita. Nah kebetulan untuk yang ini 2013, 2016, 2019, 2025 itu kita download di CSCS, kita pilih citra yang memang minim tutupan awan, nah, itu yang kita olah. Ada memang lansat 8, lansat 9 ada, lansat 7 ada, lansat 1 sampai 4 ada. Tapi sebenarnya bisa ya pakai. Bisa Pak, semua citra selama ini kita gini Pak. Penelitian ini itu kan memudahkan kita agar tidak berbiaya besar. Jadi terestis pun bisa tanpa adanya citra. Kita lakukan pengukuran secara langsung bisa, tapi kan membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, membutuhkan biaya. Nah, karena ini itu kan skripsi ya, jadi bukan lagi memonitor gitu kan, gitu kan. Jadi kalau masukan dari saya itu sebenarnya diganti menjadi analisis perubahan luas tanah, gitu ya. Jadi tidak lagi memonitor kayak ini, tapi menganalisis bagaimana sih perubahan luas tanah oloran ketika di analisis menggunakan detail tadi. Kemudian terkait dengan data yang digunakan itu kan menggunakan data dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2025 kan kemudian dipilih di desa Pedongan. Kenapa kok milihnya itu dari tahun 2013, 2016, 2019, 2022, 2025? Apakah ada sesuatu yang memang perlu dikaji di rentang tahun-tahun itu? Untuk yang monitoring, tapi biar berbeda aja. Jadi saya ganti monitoring nanti mungkin beliau dari pembimbing akan saya ubah. Terus yang kedua 2013, 16, 12, 2022 karena
2022 itu saya ada proyek distribusi tanah di situ. Saya sebenarnya ingin penasaran aja terhadap apa yang saya kerjakan di situ, terhadap fisik yang di lapangan seperti apa awalnya. Jadi terus temporalnya memang saya buat 3 tahunan, tidak per 1 tahunan, karena biar terlihat secara jelas perubahan baik abrasi atau agresinya. Itu aja sih, tidak ada hal spesial. Tapi yang di 2022 memang kebetulan saya ada proyek di situ aja. Di sini sudah dijelaskan nggak? Meskipun bukan agresi abrasinya yang dibaguskan, tapi penambahan dari luas daratan baru yang muncul. Karena daratan baru yang muncul itu kan dari hasil nanti kan di tahun 2013 mungkin hasilnya berupa peta informasi yang menjelaskan bahwa di tahun itu memang ada penambahan luas sekian. Jadi informasi inilah yang nanti yang bisa kita pakai, yang bisa kita telaah nantinya ketika ada program-program dari pemerintah, sehingga Hasil kan bisa luasan atau Luasan, peta. iya. Nah itu nanti dispesifikan ya di rumusan masalah ini. Jadi misalnya bagaimana perubahan luasan lahan dan sebagainya gitu ya. Kemudian nanti jawaban. Jadi nanti tujuannya yaitu untuk mengetahui perubahan luas tanah. Jadi tidak mendapatkan hasil monitoring. Kalau mendapatkan hasil monitoring kan belum tentu dihitung kan berapa luasnya. tapi tadi di hasil kan sudah saya hitung ya. Iya sudah dihitung. Iya. Cuma pengolahan katanya Oh aja. siap, gitu. Jadi itu Diksinya, dispesifikan. memilih diksinya harus ditetapkan. Ya, dispesifikan. Jadi kan hasil monitoring kan banyak. Bisa itu luasan. Tapi ini Bu, saya tuangnya juga. Iya iya. Di sini loh, Mas. Di rumusan masalah itu kan hasil monitoring Ya, perubahan betul. luas tanah. Karena- Itu langsung spesifik Iya. ke luas perubahan luas tanah. Karena kan itu nanti kaitannya juga dengan kesimpulan. Jadi Oke. kesimpulan di sini saya jelaskan ada 3. Sedangkan di rumusan masalah dan tujuan itu cuma sinkron. Kalau Kesimpulan- misalnya Kesimpulannya cuma izin. di sini nah ini kan ada 1 penelitian dilakukan, 2, 3 gitu kan. Sedangkan di sini kan hanya untuk mencari perubahan luas tanah saja. Pengusulnya informasi itu jadi ada 2 yang di rumusan masalah Iya. sama tujuannya. Kemudian selanjutnya Jadi untuk melompat lebih jauh, semoga nanti proses revisinya dilancarkan, disegerakan agar bisa menyempurnakan skripsinya. Saja dari saya. Terima kasih Bu Nisa, terima kasih Pak Faruk, Bu Rida. Alhamdulillah sama, saya juga kurang selamat untuk proses sampai di sini. Tinggal lompat sekali lagi lah ya. Ambil napasnya udah lama. Baik, terima kasih. Silakan ditutup. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak siap, Masih?